ya. Apa kan dia? Maju lagi kan. Nah, Siapa akan dorong? betul. Nah, Mbak, bunyi kita apa sih? Macam itu. Saya. Anaknya juga. Geser bunyi ke sini. Berarti orang yang boleh. Maksudnya sudutnya kan social distancing. Ya, kalau semua orang tahu. Ngisi daftar aja, langsung dibawa snack, tunggu. Terus Bu Anis aku juga sana sama Ibu. Terus Bu Anis langsung MC. Ayo, Pak. Karena kita biasa cek ya. Ini kita bukan tas daftar ya. Coba ayo. Tak siapa. Karena nanti doa gitu. Nanti sholat di Raja. Aku belum jemputan naik. Lah Raja Salman. Turu Raja Salman. Jadi belan kan di Raja turu. Jadi aku Pak jadi cuman yang ini. lapangan memakai kapan motor dulu kok. Jadi menji. Iya. Pakai tak sama Pak Petra. Jopol ini Pak Kunti. Ini soalnya itu pula mas. Dari Korea mas. Dewan kesulitan dengan boleh. Lebet. Tapi Nomornya tak geser ke kan apa? melebet. Oke. Melebet kok, melebet. Cuman tulisannya bukan ketinggal. Siang bersama Desi Rati bocah rasa Tanu solang itu ya. nggih temu salam begini. Namun 15.
65. 65. Ustaz Ji, sudah siap belum? Sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Purwosari, yang kami hormati narasumber calon guru penggerak angkatan 5 Ibu Ika Novita Ika Suryati, yang kami hormati para peserta diseminasi modul 1.4 budaya positif SD Negeri Purwosari pada tanggal 9 September tahun 2022. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala muhammadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul pada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif SD Negeri Purwosari tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada acara diseminasi hari ini susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan hasil diseminasi, dan yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku,
speaker yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Ratna Widawati SPD MSI selaku Kepala Sekolah SD Negeri Podosari. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Novita Ika Haryati, Saudara Novita Ika Haryati, SPD MSI, juga Bapak Ibu Guru SD Negeri Podosari, dan juga Bapak Mujahidin SPD selaku tamu undangan dari sekolah yang lain, yaitu dari SD 2 Pandas. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa mengadakan pertemuan dalam keadaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sambungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak serta Ibu, untuk pertemuan kali ini adalah suatu kegiatan dari Ibu Ika atau Ibu Novita Ika Haryati kaitannya dengan tugas sebagai guru penggerak, yaitu untuk kali ini akan memaparkan tentang budaya positif di SD Negeri Podosari, Kecamatan Cipiring, Kabupaten Kendal, yang dalam hal ini diistilahkan dengan nama diseminasi. Nah, isi diseminasi isinya tentang budaya positif. Tentu saja budaya positif yang diterapkan di SD Negeri Podosari. Banyak budaya positif yang diterapkan dan nanti tentu akan dipaparkan secara detail oleh Saudara Novita Ika. Bagaimana yang dimaksud dengan budaya positif, apa yang akan diterapkan, diaplikasikan untuk siswa-siswa atau peserta didik yang ada di sekolah ini. Tapi semua budaya positif yang diterapkan itu ya hanya satu simpulannya, yaitu untuk membentuk karakter peserta didik. Jadi sekolah ini tidak hanya membentuk mereka peserta didik menjadi orang-orang yang cerdas saja, hanya orang-orang yang pakar dalam ilmu pengetahuan saja, tidak. Jadi guru-guru sekarang atau para pendidik itu tugas fungsinya tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga yang terpenting adalah membentuk karakter peserta didik. Salah satunya yaitu dengan menerapkan, mengaplikasikan budaya positif di sekolah. Nah, demikian untuk beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan untuk selanjutnya untuk menjawab rasa penasaran Bapak Ibu, apa sih itu budaya positif yang akan diterapkan, isinya apa, nanti bisa kita ikuti dalam diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Dari saya, semoga untuk diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan bisa diterapkan dengan mudah di sekolah
kita ini maupun di sekolah-sekolah di sekitarnya. Demikian Bapak Ibu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan diseminasi modul 1.4 budaya positif di SD Negeri Purwosari, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Novita Ikan Haryanti SPD MSI. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Purwosari serta teman-teman semua, guru-guru yang sudah hadir dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif di SD Negeri Purwosari, Kecamatan Cepiring. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah Bapak Ibu semua menyempatkan diri untuk membantu saya untuk memberikan waktu menghadiri acara diseminasi ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali, semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, langsung saja biar lebih santai, saya turun saja dari singgasana. Nah, Bapak Ibu, acara hari ini yaitu tentang penerapan budaya positif. Oke. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa mendengar adanya budaya atau budaya positif di sekolah itu apa sih? Nah, salah satunya yaitu tentang disiplin. Disiplin ini adalah merupakan salah satu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Memaknai kata disiplin, Bapak Ibu mungkin dalam pikiran disiplin itu sesuatu yang berhubungan dengan gambar tadi lagi Pak, ketertiban. Ada lagi betul deh. Disiplin itu seperti apa betul? Iya. Yang biasa diterapkan di sekolah. Murid harus jam 7 sudah, sebelum jam 7 sudah sampai di sekolah. Iya. Seakan-akan disiplin ini peraturan yang harus dipatuhi oleh siswa, sehingga ada ancaman, ada hukuman, atau mungkin biasanya ada semacam reward. Anak-anak bisa mengerjakan ini nanti dapat ini. Nah, itu disiplin yang biasa kita hadapi sehari-hari. Next. Coba, ini ada suatu pertanyaan pemantik. Okay. Menurut Pak David, kira-kira Pak David setuju yang mana ini? Pernyataan 1, 2, atau 3? Mana menurut Pak David yang pas? Kira-kira yang biasa? Atau Bu Putri? Kira-kira kalau menurut Bu Putri ini yang mana Bu Putri? Nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Oke. Kalau Pak David juga 2, tidak menghukum. Tidak. Ya terkadang untuk mendisiplinkan anak mungkin memakai yang nomor 1, mungkin 2, mungkin 3. Inilah yang terjadi di sekitar kita. Next Pak. Nah, coba sekarang ini akan merubah paradigma Bapak Ibu mengenai disiplin yang tadinya harus ada peraturan, harus ada hukuman, harus ada reward. Coba sekarang Bu Tuti, kira-kira Bu Tuti membayangkan ada sesuatu di tangan, Bu Tuti pegang erat-erat. Coba Bu Tuti. Sambil berdiri. Iya, boleh. Sambil berdiri. Bu Tuti punya sesuatu yang berharga di dalam tangan Bu Tuti. Ini merupakan berharga buat Bu Tuti. Dan nanti Bu Yanti akan berusaha untuk mencoba merayu Bu Tuti untuk membuka tangan genggaman tangan ini.
Silakan Bu Yanti, dirayu Bu Tuti agar melepaskan tangannya. Ayo Bu Tuti, buka genggamannya itu nanti saya kasih bakso. Jangan, ini dari saya. Yang tidak semua harus Jangan, tidak boleh. Di sini sangat berharga, jadi tidak boleh. Ulang. Oh tidak, Ya, karena kasih tepuk tangan untuk Bu Tuti dan Bu Yanti. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya disiplin itu tidak harus karena hukuman atau apa kita baru mematuhi. Seperti tadi Bu Tuti menggenggam tangan membuat menyimpan sesuatu di dalam genggamannya. Tetapi karena tadi dirayu atau apa tidak dia buka. Itu karena apa? Karena kontrol dari dalam diri Bu Tuti. Sebenarnya disiplin itu bisa terjadi, bisa membudaya di sekolah kalau anak-anak sudah memiliki kontrol terhadap dirinya. Nah, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita lihat. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Contoh di sekolah, anak-anak harus hadir jam 5 menit sebelum jam 7. Nah, tetapi ternyata teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada yang tidak bisa. Ada lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kadang di kontrolnya semua perilaku ini punya tujuan. Contoh, Pak David terlambat. Menurut pandangan guru-guru salah. Tetapi menurut Pak David aku tidak salah. Karena aku tadi kebanan, bannya bocor. Nah, menurut Pak David itu tidak kesalahan. Jadi sebenarnya stimulus atau respon atau aturan yang kita buat itu tidak bisa memaksa seseorang untuk disiplin. Intinya adalah yang kuat adalah kontrol pada diri kita. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, kadang kita gini, Tuti, jangan terlambat. Ada aturannya, nanti kamu tidak bisa mengikuti jam pelajaran pertama. Mungkin karena Bu Tuti bisanya terlambat, Bu Anku, nanti saya masuk ya Bu ini. Dia punya pembelaan untuk adanya pilihan-pilihan baru. Bukan langsung Bu Tuti iya Bu, karena dia punya kontrol dirinya sendiri. Jadi disiplin Bu Tuti tidak dipaksa oleh stimulus ataupun aturan. Kadang Bu Tuti punya kontrol diri dia, bahwa saya kadang tidak bisa mematuhi itu. Next. Nah ini, jadi makna disiplin itu adalah aslinya itu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dan nilai-nilai yang kita hargai itu mungkin aturan atau kesepakatan yang sudah ada di sekolahan. Tetapi ternyata disiplin ini banyak dipengaruhi, bisa dipengaruhi oleh ekstrinsik, bisa dipengaruhi oleh motivasi intrinsik. Ya, kalau ekstrinsik itu dari luar, misalnya karena Bu Putri takut dihukum, Pak Nur takut kalau tidak mendapat hadiah Era Sinau, atau mungkin untuk mendapatkan imbalan Bu Anis belajar terus dan itu peringkat 1. Ini nanti tidak akan membentuk disiplin yang membudaya. Jadi disiplin yang membudaya ini yang paling dominan adalah ditentukan oleh motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Yaitu ini contoh yang belum. Nah, nanti kita akan mengerti posisi kontrol kita. Kita guru ini akan mendisiplinkan anak, akan membuat disiplin ini menjadi budaya positif sebagai kontrol yang bagaimana. Dan kita juga akan tahu bahwa anak itu memiliki dasar kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi sekolah itu anak ada memiliki 5 kebutuhan dasar anak yang berbeda-beda. Ini nanti kita akan ulas. Next. Nah ini motivasi tadi
tadi yang mengubah disiplin tadi. Yang disiplin iso dilakoni itu karena adanya motivasi eksternal dan internal. Tapi biasanya kita menemukan anak-anak itu karena eksternal, takut dihukum, pengen entuk imbalan, aku pengen sinau badan yang siji, itu tidak bagus dan tidak ibaratnya tidak akan membentuk disiplin yang membudaya. Jadi yang disiplin membudaya ini karena adanya motivasi internal, karena tujuan disiplin yang positif. Next. Nah, kita lihat kalimat yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Jadi diri kita, sengatori diri kita, itu yang bisa menciptakan budaya positif. Next. Nah, apa makna disiplin? Tidak saya baca semuanya, namun yang biasanya kita hadapi, makna kata disiplin yang telah berubah itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi anak itu dianggap disiplin karena patuh. Biasanya begitu ya begitu. Pada kecenderungannya disiplin ini adalah bukan dengan apa yang kita hargai untuk mencapai tujuan mulia. Iya, kalau biasanya itu bukan sesuatu yang untuk kita. Butuhnya ingin pintar sebenarnya untuk diri sendiri, tetapi biasanya benar aku bijinya satu sudah dihargai guru, benar aku untuk rantai siji, aku pak mangkat gasih benar ora dihukum butuhnya. Biasanya seperti itu yang harus kita ubah. Next. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga bagaimana biar anak-anak itu berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, bukan karena hukuman, bukan karena mau dikasih hadiah, bukan karena ingin bertengkeng siji, tidak, tetapi karena motivasi intrinsik. Bagaimana caranya? Kita pelajari. Next. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa anak-anak intrinsiknya karena ingin sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Di Indonesia sekarang sudah dicanangkan nilai kebajikan, yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini harusnya yang menjadi motivasi intrinsik anak. Next. Nah, ini ada suatu kasus. Bisa dibacakan dulu? Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat bu guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini biasa kadang mungkin terjadi ya di kelas ya Pak I. Mungkin pernah ini seperti ini. Next. Nah, kira-kira Pak David, menurut Pak David, apakah Pak David setuju tindakan Pak Seno tadi? Kurang setuju. Kenapa Pak David? Nah, itu gaduh. Malah gaduh. Ya, menurut Pak David tidak setuju karena tindakan Pak Seno itu bikin ramai. Bu Putri setuju? Tidak. Kenapa Bu Putri? Karena bisa bikin mentalnya si Iva itu jadi drop. Oke. Sekarang Bu Anis, menurut Bu Anis, Pak Seno
konsekuensi? Hukuman menurut Bu Anis. Kenapa Bu Anis? Karena hasil dari akibatnya ya. Oke, ya. Nanti tadi bisa dijawab ya. Berarti intinya Pak Seno itu menurut Bapak Ibu keliru. Tapi kadang ini biasa terjadi sekarang. Anak salah langsung dihukum atau melakukan konsekuensi. Kamu begini, nanti kalau kamu tidak akan begini. Biasanya konsekuensi seperti itu. Kalau hukuman biasanya kadang tidak sesuai. Contoh misalnya Pak David pelajarannya sedang lagi di kantor, ada anak melakukan kesalahan langsung dihukum, biasanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya sesuai pas pada koridornya. Next, apa itu hukuman, konsekuensi, restitusi? Sebenarnya hukuman atau konsekuensi itu hampir sama, merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran yang biasa kita lakukan. Di rumah mungkin juga seperti itu. Bu Tuti dengan anaknya yang salah, konsekuensinya apa? Orang makan ngaji, orang itu HP. Nah, konsekuensi atau hukuman itu biasa. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu saya kenalkan dengan adanya restitusi. Ini restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia biar tidak malu. Kalau kita terlambat, kepala sekolah, wah, Bu Tuti salah terlambat, terus kira-kira malu nggak Bu Tuti? Malu. Sama, anak-anak juga punya perasaan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ilmu restitusi ini untuk menciptakan agar murid ini merdeka. Saat belajar dia tidak ada rasa tertekan, tidak ada rasa malu karena dia punya salah. Tetapi jika dia punya salah, dia ingin berpikir untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali ke temannya, ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Oh, aku ini salah, saya aku rata salahnya. Karakter seperti itu budaya positif. Nah, ini kita punya senjata namanya restitusi. Restitusi juga merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka sendiri. Jadi bukan bu guru yang ngajarin, kamu orang tahu mangkat, kudu ini. Bukan. Kalau restitusi memberikan kebebasan, mengajari anak, biar anak itu mencari jalan sendiri. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain juga. Yes. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Titik fokusnya yaitu anak-anak bisa mencari solusi, untuk memperbaiki diri, bukan menghukum, bukan memberikan imbalan, tetapi restitusi adalah memberikan solusi. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ini identitas hasil dari Bapak Ibu memberi hukuman, konsekuensi atau restitusi. Jika Bapak Ibu memberikan hukuman, saya yang terakhir aja ya. Misalnya peraturan adalah kamu harus begini, aturan itu kamu harus berangkat pagi, kamu harus begini, itu hukuman. Nanti ini akan menimbulkan anak itu akan membenci. Aku selepu akan Pak David. Senangannya hukumnya aku atau makan atau upacara karena terlambat. Anak akan dendam, anak akan benci mungkin dengan penghukum. Yang kedua, konsekuensi. Misalnya Pak Mujahidin, peraturannya apa Bu Putri? Kamu bisa nggak melakukan ini? Kamu harus berangkat pagi. Kalau tidak, kamu begini. Nah, itu konsekuensi. Ini nanti kadang Bu Putri kadang kadang tidak. Karena paling dihukum. Paling aku kalau ngajak ini. Itu netral, tidak akan membekas di karakter anak. Yang ketiga, restitusi. Restitusi ini fokus pada pemecahan masalah. Putri, kamu yakin mau terlambat terus? Misalnya Putri gawene bujekan, ngumpulkan sana. Kamu mau ngumpul temanmu terus. Apa yang kamu lakukan ini bisa memperbaiki permasalahannya. Kalau ada yang mendeliti kamu, kok kamu ngumpul temanmu? Nanti Putri akan mikir. Akhirnya setelah mikir, dia akan menghormati adik. Ternyata dipukul kiloro. Aku besok orang pak mukul. Nah, dengan restitusi ini akan mendisiplinkan anak dan membekas menjadi sesuatu yang positif.
misalnya ada anak mencoret-coret, Bu Aris bilang, yuk kamu coret-coret, nih tak kasih kertas, kamu tulis di sini ini, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman contohnya Pak David, catat 100 kali kalimat ini jika kamu terlambat sekolah, kan pas nih dulu, itu hukuman juga. Lari kelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir, itu hukuman. Jadi kalau konsekuensi dan hukuman, kesannya kalau hukuman itu sewaktu-waktu bisa terjadi, kadang tidak sesuai dengan jam pelajaran, ada menghukum, itu hukuman. Kalau konsekuensi biasanya hukumannya itu lebih fleksibel, tidak terlalu kaku, tidak terlalu keras. Next, ini untuk mendukung motivasi intrinsik. Tadi motivasi intrinsik ini yang bisa membuat anak untuk melakukan restitusi. Next, Pak. Nah ini, kenapa harus ada keyakinan kelas? Bapak Ibu, nanti saya kenalkan dengan adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas ini diambil dari peraturan kelas sehingga menciptakan lingkungan positif yang akan melahirkan budaya positif. Next. Ini contohnya. Jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini tidak usah banyak-banyak, dan kalimatnya juga kalimat positif. Next. Keyakinan kelas ini sifatnya abstrak, tidak harus begini, harus begitu, tidak. Jadi harus misalnya menghargai hak orang lain, abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal untuk umum, nanti anak yang menjuruskan. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, nanti anak-anak tidak kakean dengan pakai bingung. Keyakinan kelas diterapkan di lingkungan tersebut. Kelas 3 ya dipakai kelas 3. Semua warga kelas hendaknya ikut membuatnya sehingga harus guru nih bareng-bareng. Terus bersedia meninjau kembali. Jadi keyakinan kelas kalau dibuat setahun, kadang-kadang kok kira pasah, kita nggak meneh yuk. Oh kemarin belum ada ya ini ya, gawe meneh, nggak apa-apa. Itu keyakinan kelas. Next. Prosedur bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita ajak murid-murid untuk bersepakat membuat peraturan. Cak, PNAE kelas ini. Bu, mangkatnya gak sih Bu? 10 menit, 5 menit, oke, catat saya. Terus, catat dulu permasalahan murid. Bu, gawane kan untuk aku. Bu, gawane rendahan aku, Bu. Tulis. Lalu, apa yang diusulkan tadi disusun menjadi keyakinan kelas. Oh, ini podo kita DPK siji. Oh, ini podo menyakiti teman, berarti melanggar hak teman. Jadikan satu, disusun bersama-sama. Lalu kalimat yang negatif ubah menjadi positif. Jangan memukul anak, itu negatif, ada jangannya. Gawe, misalnya menghargai hak anak. Haknya macam-macam, tenang, ingin dihargai, ingin nyaman, ingin mendapat penghargaan, bisa. Lalu ini lihat, kalimat jangan berdiri di depan kelas itu kalimat negatif, bisa diubah berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat positif biar anak termotivasi. Ini jangan anak-anak malah pergi. Next. Tinjau kembali daftar. Nah, setelah kita tulis, kita tinjau. Pas kok bener. Jangan banyak-banyak. 3-7 saja. Nah, setelah selesai, ditandatangani semuanya. Tanda tanganan. Kamu setuju. Besok sama terlambat berarti sama sudah menyalahi keyakinan. Karena di keyakinan hadir 5 menit sebelum bed. Nah, kamu keyakinannya apa kemarin? Masih ingat tidak? Tinggal begitu kalau mengingatkan anak. Lalu setelah meninjau ulang, ditandatangani, ditempel, biar anak-anak ingat terus. Mau awasan terlambat, anak buku temannya lihat keyakinan kelasnya apa, kamu sudah tanda tangan. Nah, itu ya. Next. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Next, Pak.
menghormati orang lain. Terus kalimat peraturan, bergantian menunggu giliran atau menunggu giliran, diganti yang lebih halus, menghormati orang lain. Misalnya lagi, dilarang mengganggu orang lain, itu negatif, peraturan. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain. Nah, dan sebagainya. Next. Nah ini, Bapak Ibu, kita harus tahu, anak itu sekolah itu tidak semuanya kebutuhannya sama. Ada yang ingin disayang, ada yang ingin menguasai. Aku ingin pintar kaya dan ranking siji. Ada yang ingin bebas, pelajaran kok mau terus. Dia tidak bebas, tidak mau. Jadi Bapak Ibu jangan marah-marah. Dia butuhnya itu ingin diperhatikan, orang ngatur bumbu-bumbu terus. Jadi terkadang bebaskan anak dengan kegiatan yang pembelajaran yang ada bebasnya. Contohnya misalnya anak kerja kelompok, membuat suatu produk atau apa kan tidak melulu anak harus diam. Jadi dia ada kebebasan untuk berpendapat. Ada yang kesenangan, berikan ice breaking biar anak senang. Sekolah kok nulis, suatu nyanyi, orang tuh tepuk-tepuk, nah itu anak bosan. Berikan kesenangan. Next. Nah ini, Bapak Ibu bisa mencukupi kebutuhan anak. Bapak Ibu harus tahu posisi Bapak Ibu. Aku posisinya ini guru ini sebagai apa? Apakah penghukum? Apa pembuat merasa bersalah? Apakah teman untuk anak-anak? Apa manajer? Atau pemantau? Kita akan simak satu-satu. Yuk. Ini contohnya. Kalau penghukum itu contohnya kalimatnya. Bapak Ibu bisa membaca, ini saya bacakan yang kalimatnya saja. Hei, kalau kamu tidak melakukannya, awas, ada resikonya. Kamu ada WPR, awas. Nah, itu sudah guru sebagai penghukum. Pernah Bapak Ibu? Kadang-kadang. Terus kamu JD, tangga WPR, awas, nyapu. Nah, nek mas keceplosan, pernah. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Kamu harusnya sudah tahu. Ibu ki lelah mengatakan ini terus, ibu stres. Dan saya akhirnya yuk, ya aku gak butuh stres. Nanti dia sedih, merasa bersalah dia. Sebagai teman, ya misalnya Bu Anis, teman muridnya misalnya tidak mau atau tidak pernah membantu Bu Anis piket. Bu Anis bilang, ayolah lakukan demi ibu. Masa sih kamu tidak mau? Ingat, ibu kan ingat, tidak ibu pernah bantu atau ibu kan selalu membantu kamu. Ayo Bu Anda, itu perlakuan guru sebagai teman. Nanti hasilnya apa? Ada sendiri. Pemantau. Pemantau itu biasanya guru itu menunjukkan peraturan. Ya, itu peraturannya loh. Nah itu. Lalu manajer, kalau di sini selaku manajer itu apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kita kerjakan, mari perbaiki. Biasanya lebih memberikan anak ide dan eksekusi. Nah, akibat kalau kita menjadi penghukum, nanti dampaknya bagi anak akan mengulangi lagi padamu. Orang paling kalau pada pikon ngadeg. Kalau pembuat merasa bersalah nanti ada salahnya. Hasilnya itu anak merasa rendah diri. Sih aku kalau butuh tip, jadi aku nggak bisa stres butuh tip. Tuh. Sebagai teman, tadi anak juga sebagai teman, nanti anak ini akan lemah. Anak tidak mandiri. Anak akan tergantung. Aku tak direwangi Bu Anis yang gawe. Orang popo. Bu Anis kan bolokku. Nah seperti itu. Pemantau. Sini-sini Pak Isnaji. Kayak blok. Sanksi atau aku pasti mau berangkat siji. Aku pak mangkat gasi, kok jadi Pak Isnaji ki mangkat gasi ki penak jika ibu buka kelawar kon parkir paling ngarep. Nah itu karena ada sesuatu imbalan. Tetapi kalau dengan manajer, dampak bagi anak ini, anak tahu mengevaluasi diri. Oh aku tahu, aku berarti kudunya. Berarti bagus yang mana ini kira-kira Bapak Ibu? Manajer.
Oke. Nah, coba ini kita praktekkan seandainya ada anak yang selalu terlambat. Minta tolong kalau Pak Nur sebagai anak yang selalu terlambat, nanti Pak Nur akan bertemu dengan guru-guru dengan model kontrol yang berbeda-beda. Nanti minta tolong Pak David menjadi guru seperti penghukum. Silakan untuk mengarang kalimat Pak David menghukum. Lalu pembuat merasa bersalah nanti Bu Yanti minta tolong ya Bu Yanti. Oke. Untuk posisi kontrol teman, Bu Tuti bisa? Bisa. Untuk posisi pemantau nanti bisa dibantu oleh Pak Mujidin ya. BDE dong. Itu nggak ada peraturan. Nah, kalau manajer nanti mungkin Bu Anis ya. Oke. Silakan yang terlambat di depan ketemu dengan Pak Guru Penghukum. Saya dulu. Oke. Ini adalah murid yang selalu terlambat bertemu dengan Pak Guru yang penghukum. Soleh, kamu terlambat lagi hari ini ya? Sebagai hukuman dari Pak David, silahkan nanti setelah acara apa yang pagi selesai, kamu mengambil sampah dan kerikil yang kecil sekali, biar jadi efek jerah buat kamu dan teman-teman yang lain. Jangan tak kasihan. Kalau kasihan besok berangkat lebih awal, ya. Tugas dari Pak David apa tadi? Mengambil apa? Kerikil yang paling kecil. Tirukan suara Pak David seperti apa tadi? Ya, seperti itu ya. Yang sangat kecil sekali. Ya. Oke. Nah, ini Pak Nur, bukan Pak Nur ya, Nur. Nur bertemu dengan guru. Gurunya untungnya tidak galak ini, penghukum tapi lemah lembut. Bayangkan kalau gurunya ini galak, mungkin Pak Nur ini bisa pingsan. Sekarang coba Nur ini bertemu dengan guru yang selalu membuat orang merasa bersalah. Nur, kamu lagi terlambat terus. Apa kamu tuh tidak kasihan sama orang tua kamu, Nur? Udah kerja siang sore cari uang buat kamu malah nggak niat sekolahnya telat terus. Gimana kamu itu, Nur? Besok mau telat atau tidak kamu? Nur, jawab dong. Kamu mainnya HP terus, Nur. Besok lagi kalau telat nanti tidak boleh masuk kamu, Nur. Ingat ya, Nur. Terima kasih teman-teman yang ini. Iya, selanjutnya ya, tututin. Bagian teman. Muridnya sama Muridnya hasil ini. Nur lagi katanya. Terlambat lagi ya Nur. Tidak terlambat cuman Besok lagi jangan diulangi lagi Boan. Kita malu kalau dilihat oh itu Nur lagi yang salah. Ya, besok lagi kalau nonton TV atau tidur jangan terlalu malam biar bangunnya tidak telat lagi dan sekolahnya bisa berangkat lebih awal. Ya Nur ya. Jangan diulangi lagi ya Nur ya. Iya. Ya, terima kasih teman-teman untuk guru yang selaku kontrol teman. Silakan untuk pemantau Pak Guru. ngajar. Kamu tahu jam berapa? Setengah 9 Pak. Jam 9 kamu baru berangkat. Padahal Apa namanya? Agamanya kesiangan Pak. padahal ini kan sudah setengah 9. Aturan sekolah itu kan sebelum jam 7
kurang 5 menit kamu harus sudah sampai di sekolah. Baru saja kurang lebih 2 hari. Nah, kita sudah buat kesepakatan ya. Di kelas juga itu terpampang tulisannya, nah aturan-aturan yang ada. Oh ya, besok lagi diperhatikan karena sudah menjadi kesepakatan peraturan dalam satu kelas ya. Jangan telat lagi ya, karena sudah disepakati bersama ya. Yang terakhir, silakan yang dulu manajer. Lagi. Jam berapa sekarang, Mas? Jam berapa? Jam berapa? Kira-kira berangkat sekolah jam berapa harusnya? Harusnya jam berapa Bu? Jam 7 sudah masuk kan? Kurang. Nah, kalau kamu harusnya jam 7, sekarang jam setengah 8 baru berangkat, kira-kira betul apa salahnya? Salah. Iya, kenapa? Kelewat? Sudah lebih ya. Nah, besok mau diulang lagi apa enggak? Mau? Ya, harusnya besok berangkat jam berapa? Ya, ya seperti temannya. Tadi temannya sudah masuk. Kalau sekarang kamu jam setengah 8 baru masuk, nanti pelajarannya ketinggalan apa? Tidak. Ketinggalan. Kalian sudah sampai di Jakarta, kamu masih sampai di Semarang nanti. Ya, ya besok sama-sama dengan temannya berangkat jam 7 biar sama-sama sampai di Jakarta. Ya. Terima kasih Bu Ani. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, bagus sekali tadi menerapkan 5 posisi kontrol. Dan nanti tadi saat dihukum Pak Nur paling Nur di sini bukan Pak Nur. Nur paling akan bilang paling pencukup kerikil kecil gampang besok tak cukup meneh. Dia akan mengulang lagi, benar Pak? Nah kalau nanti pada merasa bersalah seperti Bu Yanti, paling Pak Nur nanti lama-lama kasihan, dia akan merasa rendah diri. Maafkan saya Bu, agar kamu Bu Yanti bilangnya maafkan saya Bu. Lama-lama besarnya menjadi anak yang rendah diri. Selanjutnya sebagai tenang, saat bertemu dengan guru seperti Bu Tuti tadi, Pak Nur bisa ngomong, iya Pak Bu, saya akan berpikir, oh begitu ya Bu, ya Bu ya. Nanti patonya sama Bu Tuti tok, sama yang lain enggak? Saat jadi penantau seperti Pak Mujahidin, anaknya nanti akhirnya apa? Yang penting itu hadiah, yang penting ada peraturan ada segeling-geling. Kasihan dia. Ini menitip beratkan anak untuk selalu ingat sanksi, ingat hadiah, orang ikhlas. Ya Pak Mujahidin. Tetapi saat menjadi manajer, kita kontrolnya kita sebagai manajer, anak nanti akan mikir, jur piye Bu. Seperti tadi Bu Ani sudah mencontohkan, Nur jur piye Nur, ya Bu nanti saya akan bangun pagi. Akhirnya nanti akan terbentuk, Nur ini akan tumbuh anak yang memperbaiki diri. Oke, Bapak Ibu semoga nanti bisa menjadi manajer. Nah, untuk anak didik kita. Next. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan siapa yang menyatakan. Ini biasanya penghukum ngomongin piye, pemantau ngomongin piye, pembuat bersalah piye. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca sendiri. Next. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, tidak menghukum ya pendapatnya, tapi memperbaiki. Nah, agar mereka gimana? Agar mereka bisa kembali ke karakter yang lebih kuat. Bisa jadi bocah yang kembali lagi berkumpul temannya dengan tidak malu aku berdukung. Wah, aku berdapat hadiah. Wah, akhirnya kalau kancane sombong, tidak seperti itu. Next. Nah ini alatnya. Senjatanya jenis segitiga restitusi. Ada 3 cara di sini. Next. Pada segitiga restitusi, cara yang pertama ini menstabilkan identitas. Kalau
siapkan dulu dengan kalimat-kalimat next. Ini contohnya. Misalnya Nur, yo bencana Nur, terlambat yo manusiawi. Kadang yo Pak David yo tanya lambat Nur. Itu menstabilkan. Dan Pak Nur kayak orang berdek saya ketemu Pak David dan sebagainya. Next. Nah ini yang kedua, setelah Pak Nur tadi distabilkan dan dia orang merasa berdek dengan Pak David karena salah, Pak Nur tadi dibuat guru untuk validasi tindakan yang salah dengan cara-cara kalimat seperti ini. Ayo Pak, misalnya kamu ini pasti punya alasan mengapa kok kamu terlambat Nur? Iya Pak. Kamu boleh Nur terlambat terus, koyong ini boleh, tapi kamu tuh harus juga mengubah sikapmu. Masa kok Pak terlambat terus Nur? Ya kamu ya suatu waktu harus berubah. Nah ini Pak Nur tadi mau nih pesolan berdek dan paham, oh aku ini salah. Maka dia kan lagi. Next. Dan kalau Pak Nur ngerti aku ini salah, baru cara yang ketiga menanyakan keyakinan. Dengan bagaimana? Next. Ngomong, Nur. Dan diri kan harus punya keyakinan sih. Kita sudah punya keyakinan yang kita buat bersama. Dan kamu lakoni komen ini dari perasaanmu priye Nur. Kok pakai yang ini terus? Nah terus priye caranya? Nah akhirnya Pak Nur jawabnya, oh ya Bu, aku kan ini Bu. Oh gitu Bu, aku ke caranya Bu. Nah disinilah guru dapat membantu dengan bertanya kembali, seperti apa jika menjadi orang seperti itu. Nur punya Pak Guru terlambat terus priye Nur? Ya benar Pak Guru. Nah, Pak Nur akhirnya merangsang untuk mencari solusi. Next. Nah, ini ada tontonan, nanti Bapak Ibu bisa nonton di live YouTube saya. Ini ada contoh penanganan anak dengan senjata namanya segitiga restitusi. Yeah. Nah, ini Bapak Ibu, demikian tadi adalah budaya positif yang bisa kita tanamkan pada anak. Budaya positif itu tidak terjadi bukan karena motivasi ekstrinsik, tetapi pada intinya karena motivasi intrinsik dari dalam diri dia. Dia sendiri yang ingin mengubahnya, bukan karena siapa-siapa, bukan karena hukuman, bukan karena ingin mendapat hadiah, tetapi karena dalam diri dia ingin memperbaiki diri. Semoga Bapak Ibu semua mampu menerapkan budaya positif pada sekolah-sekolah Bapak Ibu, terutama di kelas Bapak Ibu. Dimulai dengan nanti Bapak Ibu bisa membuat suatu keyakinan kelas, yang nanti keyakinan kelas itu bisa menjadi tolak ukur atau titik ukur anak, sehingga anak bisa membuat keyakinan itu menjadi motivasi intrinsik dia. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika mungkin pengetahuan yang saya peroleh yang hanya sebentar. Sebenarnya ini modul 1.4 ini hanya sekilas saja. Jadi saya juga pemahamannya belum terlalu luas. Jadi mohon maaf jika mungkin yang saya sampaikan ada kekeliruan, ada kesalahan. Bapak Ibu mohon untuk bisa mungkin belajar sendiri atau mencari referensi sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan lagi kepada pembawa acara. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu narasumber, Ibu Novita Ika Haryanti SPD MSI yang telah menyampaikan pemaparan diseminasi modul 1.4 budaya positif di SD Negeri Purwosari, Kecamatan Sepiring, Kabupaten Kendal. Semoga apa yang disampaikan dapat dipraktekkan dan menjadi tambahan ilmu pembelajaran kepada kita semua, sehingga menjadi guru atau pendidik yang lebih baik lagi ke depannya. Demikian diseminasi pada hari ini. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan